Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sahabat RT dimanapun Anda berada. Kembali saya Edu Santiago muncul di Dialog Siang. Dan kali ini kita akan ngobrol masalah berteater itu keren dan asik ya. Bersama saya Edu Santiago sudah hadir. Ada dua teatrawan dan teatrawati. Susah nih ngomongnya. Tapi yang jelas nanti insya Allah kalau ada waktu nanti Pak Gigo Anurogo sudah OTW ke Temanggung. Dan yang sudah hadir dulu di studio RTFM, selamat datang buat Mas Zue Asabidi. Iya. Zue ya, Zue atau Zoe? Zue. Oke, Zue Asabidi ini seorang teatrawan asal Semarang. Kalau Pak Gigo Anurogo dari Solo ya, nanti lagi OTW ke sini. Sementara yang satu lagi ada Mbak Iya S. Wulansari, ini teaterwati ya, atau santriwati ini mungkin ya. Boleh jadi. Profesinya banyak banget kalau Mbak Iya ya. Iya. Apa kabar Pak Zue dan Mbak Iya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Semakin remaja ya. Oke. Ini kalau kita bicara masalah pentas keliling monolog 3 generasi ini, Pak Gigo mungkin generasi yang pertama. Iya. Nanti Mas Zue yang kedua. Atau Mbak Iya yang pertama? Iya, ini sebenarnya kebalik ya. Jadi saya itu angkatan pertama gitu. Saya angkatan pertama. Okay. Pak Soe itu angkatan kedua. Pak Gigo itu paling muda, paling bontot. Yang merungsungi Pak Gigo ya berarti ya. Oke, ini kalau bicara masalah teater nih ya, Mas Zue ya. Ini kalau kita ngobrolin masalah teater di era yang sekarang ini kalau bicara masalah keren, asik itu mungkin untuk paradigma keren dan asik itu buat yang suka ya. Tapi secara umum ya, teater itu kemungkinan di awal tahun berapa ini kira-kira mulai menancapkan pesonanya di Republik Indonesia, Mas Zue. Mungkin bisa diceritakan awal-awal jenengan berkarir di dunia teater. Mungkin terlalu jauh kalau bicara tentang Indonesia ya. Mungkin saya lebih suka begini. Teater itu menjadi booming ketika era saya waktu itu tahun 90-an. Malah di 90-an ya? 90-an itu udah booming karena ada banyak ajang kompetisi yang bisa menjadi wadah teman-teman untuk berkreasi. Ya, walaupun di era 80-an mungkin sudah mulai ada bibit-bibit itu ya? Sudah banyak. Tapi tahun 90-an malah banyak ajang-ajang kompetisi. Ajang kompetisi dan itu malah banyak menghidupkan kelompok-kelompok teater, terutama teater pelajar. Yeah. Itu untuk untuk berproses dan kemudian agendanya kompetisi setiap tahun, ya kan? Itu kemudian banyak sekali bermunculan kelompok teater yang ada di sekolah-sekolah. Oke, itu kalau bicara masalah kompetisi tadi ya, Mas Zue ya. Ini apakah rata di Jawa Tengah atau di seluruh provinsi waktu itu ya? Itu kira-kira menjamurnya sudah sejauh mana tuh kalau tahun 90-an itu? Sebenarnya mungkin saya cuma bisa bicara pada era yang saya ikuti ya. Yang jenengan menangi ya. Okay. Era 90-an itu ada beberapa peta teater yang hidup. Salah satunya Semarang, Solo, Jogja ya. Karena masing-masing punya agenda kompetisi yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok tumbuh ya. Dari nggak ada menjadi ada, karena ada ajang kompetisinya. Dan kemudian dengan adanya ajang kompetisi itu, masing-masing sekolah itu saling sinergi untuk kemudian ada workshop bareng, gitu kan. Nah, jadi ada semacam silaturahmi teater, lihat workshop, dan kemudian mereka bertarung di kompetisi itu untuk menunjukkan hasil proses latihan mereka. Nah, itu Semarang, Solo, Jogja pada era itu bagus. Ada juga Tegal sempat muncul itu di era-era 90-an. Nah, itu mungkin yang bisa saya ingat. Dan Semarang salah satu pionir yang kemudian memunculkan festival teater pelajar waktu itu SMA. Dan itu dimulai sejak tahun 80-an.
tahun 83 ke berapa, dan saya itu salah satu produk dari Festival Teater Pelajar tahun 86 saya. Nah kemudian pada tahun 90 kemudian festival itu berkembang sampai kemudian ada juga festival monolog di tahun 2000. Dan Semarang menjadi pionir dari monolog sampai kemudian festivalnya tingkatnya nasional. Nah, itu aja. Nah ini kalau kita bicara masalah Jawa Tengah ya tadi ya Mas Wek ceritanya. Ini kalau kita bicara malah Jakarta mungkin udah duluan lah ya, karena mereka punya IKJ dan segala macam. Tetapi kalau kita bicara malah tadi pelajar ya, kita bicara teater di kalangan pelajar waktu itu tahun 90-an itu, seberapa besar pengaruh teater dari luar Jawa Tengah seperti Jakarta misalnya, atau mereka ada 1-2 motor yang sempat ikut di teater di luar Jawa Tengah atau seperti apa nih yang menularkan seperti itu? Sebenarnya singgungan teater untuk teater pelajar di era tahun itu cenderung ke Jawa Tengah. Di luar misalnya ke Jakarta itu hampir bisa dikatakan tidak ada sentuhan. Jadi lebih ke Jawa Tengah, misalnya dekat Solo dan Jogja. Itu saling mempengaruhi perkembangan. Jadi Solo, Jogja, Semarang itu sinergi banget perkembangan teaternya. Dan ada interaksi yang kuat sampai kemudian saling berkabar, bahkan event-event kita workshop kita ngundang teman Solo atau Jogja, itu sebaliknya. Itu kalau awal mulanya mereka tertarik dengan teater dari apa tuh? Awalnya mereka nonton apa atau nonton film apa atau mungkin ikut apa itu sampai mereka tertarik sampai ya di kalangan pelajar waktu itu ya. Waktu itu sedikit boleh dibilang walaupun menjambur nggak parah-parah banget tapi ada kegiatan. Sebenarnya kalau sepengetahuan saya itu sebenarnya bermula dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Kan ada kajian sejarah drama ya kan. Nah dari situ kemudian guru-guru bahasa itu kemudian menciptakan ruang-ruang apresiasi drama jelas. Nah kemudian ini yang kemudian berkembang dengan melibatkan orang-orang teater luar untuk masuk ke sekolah sebagai pembina ekskranya. Untuk bikin workshop gitu ya. Untuk melatih secara reguler. Untuk yang orang sekali, dari eksternal dipanggil untuk melatih. Sehingga kemudian muncul ekstra teater di sekolah-sekolah itu. Itu awalnya mungkin dari itu. Jadi mungkin dari pelajaran bahasa Indonesia di mana kemungkinan waktu itu memang guru yang bersangkutan tertarik juga untuk mengembangkan bakat dramanya dari anak-anak didiknya ya. Nah masalah anak didik ini saya jadi pengen ke Mbak Iya ini yang bersinggungan langsung dengan pendidikan ini. Kalau kita bicara masalah di Temanggung kan kalau di RTFM ada panggung sastra ya. Jadi memang sudah sering kita undang teman-teman dari sekolah, itu memang rata-rata mereka punya, walaupun belum semua ya, tapi rata-rata ada yang walaupun hanya nyeburnya di puisi, tapi mereka ada kegiatan untuk sastra ya. Nah ini kalau Mbak Iya lihat, kalau jenengan berarti mulai suka, mulai cinta dengan dunia sastra atau teater itu mulai tahun-tahun berapa, umur berapa nih? Kalau saya itu ingat betul, saya dikenalkan teater itu dari saya umur 5 tahun. Jadi oleh siapa itu? Oleh orang tua saya. Jadi mungkin karena saya itu saking nggak bisa antengnya, seneng tampil gitu hyperaktif ya. Seneng tampil gitu terus. Saya ingat ibu saya tuh kalau Iya itu harusnya itu namanya di teater deh. Di teater itu ibu saya tuh bilang gitu. Entah padahal kayaknya ibu saya bukan dari orang teater gitu ya. Tapi ibu saya bilang karena Iya itu saya ngomong yo seneng, nari yo ketok bakatnya begitu ya. Terus puisi juga seneng. Jadi kayaknya itu akan lebih komplit nanti kalau belajar teater. Teater tuh terus kayak apa? Kayak drama gitu loh, Dek. Terus jadi kayak waktu itu saya ingat betul, kapan Bu ada pementasan teater? Nah, saya waktu umur 5 tahun itu diajak nonton Ketoprak, Saya manggilnya Pak Soe itu Babe. Oh, Babe ya. Nonton Ketoprak. Nah, Ketoprak ini di mana itu? Nonton Ketoprak di mana? Di Magelang, di tempat mbah saya. Ketoprak ini, itu juga termasuk teater. Kata ibu saya gitu. Nanti ada drama. Nah, ini salah satunya. Bu, aku boleh nggak ikut pentas itu gitu. Pertama kali main itu diajak main, jadi anaknya
Patih siapa begitu, hanya cuman. Tapi nah dari itu saya langsung jatuh cinta. Ternyata di atas panggung itu nggak cuman butuh, karena waktu itu saya nggak ada dialognya ya, tapi ketika berada di atas panggung itu saya butuh blocking. Ingat betul kata-kata blocking gitu, madepin nang penonton begitu. Oh gitu. Jadi ada ilmu. Oh ternyata ada blocking, ada gestur begitu, ada ekspresi. Kayaknya itu langsung aku banget gitu ya. Walaupun itu hanya jadi cameo ya. Iya, tapi itu kebanggaannya luar biasa sekali. Nah, mungkin rasa penasaran itu terus berkembang. Kalau saya sih belajar teater karena saya lahir di Temanggung, dan waktu itu di Temanggung saya taunya ada teater Jenar waktu itu. Itu juga cuma nonton waktu saya misalnya lomba baca puisi, terus dari teater Jenar tampil begitu ya. Satu acara ya itu ya. Iya, satu acara gitu. Oh, kayaknya asik nih jadi orang teater gitu. Terus someday saya itu cita-citanya saya kalau nggak jadi bupati, kalau nggak jadi dokter, saya mau jadi pemain teater. Begitu. Jadi minimal jadi bupati tapi di ketoprak. Itu 3 cita-cita saya. Begitu masuk kuliah, ketemulah saya dengan teater, dan Pak Sue ini, Babe Sue itu adalah pemateri workshop pertama saya teater. Jadi saya langsung, oh iya, ya udah kayak saya ketemu rumah saya. Ini saya berada di tempat yang benar gitu. Karena itu kalau di tari gitu kan kita hanya belajar gerak gitu ya. Ekspresi juga nggak begitu amat kalau tarinya kontemporer ya. Kalau tarinya klasik gitu ya. Tapi kalau misalnya dinyanyi kan hanya olah vokal, tapi di teater saya belajar olah nafas, saya belajar vokal ya Be ya. Saya belajar dialog, nggak cuman itu, tapi di teater saya kayak belajar kehidupan gitu. Jadi kayak nemu ilmu urip itu di teater, belajar manajemen kedewasaan gitu. Itu tuh saya menemukannya di teater. Nah, mungkin kalau ditanya sampai sekarang, ibu saya bilang, wes tuwa lho Dek, anaknya wis lolo kok ya masih pentas-pentas teater. Kayaknya itu sampai saya nggak bisa berdiri di atas panggung, saya baru akan berhenti dari teater begitu. Bahkan mungkin duduk pun masih bisa ambil peran kalau di teater ya. Kita kemarin ada Putu Wijaya dengan kondisi beliau gitu ya Be. Dia tetap main monolog dan tetap bagus gitu. Hanya dengan duduk gitu. Dan itu kayaknya makanya saya juga ketika akhirnya jadi curhat ya, ketika akhirnya mencari pendamping hidup juga, saya akan cari pendamping hidup yang mengerti dan yang bisa sejalan. Kalau cuma ngertiin aja mungkin suatu hari nanti akan ada bentrokan, suatu hari akan ada bosennya. Pokoknya kata-kata bentrokan itu bahasa aliat yang nggak ada ya, pokoknya yang bisa membersamai saya gitu, saya. Jadi nggak cuma ngerti tapi juga berteater bareng begitu. Syukur-syukur bisa berteater bareng ya. Dan itu terlaksana. Kebetulan ya pasangan hidup saya ini adalah kita pernah jadi partner main. Tapi dia lebih banyak kepada menjadi sutradara saya. Begitu. Di belakang layar gitu ya. Iya. Oke, kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan kita soal teater itu keren dan asik. Tetap di 94.8 FM Radio Temanggung Sahabat Siamu di Dialog Siang bersama saya Edo Santiago. Dialog Siang. Masih bersama saya Edo Santiago di Dialog Siang, dan obrolan kita soal teater itu keren dan asyik ya. Masih bersama Mas Sue Zabidi dan juga Mbak Iya S. Wulansari. Sementara Pak Gigo Anurogo yang nanti juga akan mengisi pentas keliling monolog 3 generasi, masih OTW dari Solo. Baik, kita tadi ngobrolin masalah bagaimana Mas Sue dan Mbak Iya awal mulanya kenal dengan teater ya. Nah ini kalau kita bicara masalah teater itu ya Mas Sue ya, itu kan kalau golongan teater itu kan setahu saya ada 2 ya, yang tradisional sama yang modern ya. Kalau tradisional tadi yang Mbak Iya singgung, ada ketoprak, ada wayang kulit, ada mungkin lenong ya, lenong, kemudian juga ada lodrok, kemudian kalau di luar sana tuh ada longser, arja, randai, kemudian juga pantomim pun itu juga termasuk bentuk modern dari teater walaupun tanpa vokal ya. Tapi tadi kalau kita bicara masalah yang kita obrolkan itu mungkin lebih ke teater modern ya, yang kita kenal dengan variasi aliran dan gaya yang macam-macam. Konvensinya konvensi barat ya berarti ya. Jadi ada monolog, kemudian ada pantomim. Nah ini kalau yang kita bicara masalah
tujuan dan peran teater yang Mas Suwek pernah ajarkan atau mungkin pelajari nih Mas Suwek. Kira-kira apa saja nih peran teater dalam hal kehidupan ini Pak Suwek? Sebenarnya kalau peran teater dalam kehidupan itu sebenarnya teater itu bisa membentuk karakter seseorang ya. Dari situ seseorang akan bisa belajar mengenal dirinya sendiri dulu minimal ya minimal. Okay. Kemudian dari situ sesudah dia bisa mengenal dirinya, dia bisa menempatkan dirinya di lingkungannya. Yeah. Nah, ya ini teater mengajarkan itu salah satunya. Dan kalau benar-benar memahami proses berteater, dia akan memahami pula bagaimana dia menempatkan dirinya di lingkungannya. Nah, sehingga akan muncul yang namanya keyakinan yang tumbuh pada dirinya sendiri. Saya salah satunya ya. Jadi saya itu mempunyai kecacatan vokal. Ya. Waktu itu saya belum berteater. Waktu itu kegiatan saya masih karena saya sketsa, gambar dan sebagainya ya kan. Ketika saya mengenal teater, saya mulai berani untuk ngomong, untuk berdialog. Oh berarti awalnya dulu seni tapi lebih ke diri sendiri ya, gambar. Ke diri sendiri. Jadi kesulitan yang tidak melibatkan banyak orang, lebih pada diri tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi. Ya kemudian ketika berteater, saya mulai mengenal diri saya. Oh saya kurang di sini. Tapi kalau kemudian saya larut dalam kekurangan saya itu, saya tidak bisa kemana-mana. Dan kemudian saya berteater, saya mendapat peran-peran yang menantang. Nah, kemudian saya muncul keyakinan pada diri saya sendiri. Nah, itu salah satu fungsi teater dalam kehidupan. Itu aja. Minimal kita mengenal diri sendiri, dan terus otomatis nanti menumbuh dan mengembangkan karakter kita ya. Betul. Contohnya jenengan tadi yang awalnya walaupun sudah bersentuhan dengan seni tetapi masih hanya seni yang berkutat dengan diri sendiri gambar kayak atau mungkin mendesain ini itu. Betul. Tapi kalau dengan teater karena kita minimal berinteraksi dengan antar pemain aja udah merupakan salah satu bentuk komunikasi ya. Iya betul. Minimal pemain, belum lagi nanti peran sutradara ya kan. Belum nanti kalau ada kostum desainer kita harus ngikut desainer kostum. Berhadapan dengan penonton. Nah, itu yang penting karena audiens ada 10, 20, 100, 200 itu kan istilahnya tadi Mbak Ia sempat bilang soal pengalaman karakter tadi ya. Mbak Ia ini kayak nemuin dunianya. Ya panjang ini duniaku gitu. Iya, kayak ini loh. Nah, di sini nih loh rumah aku. Kayak saya menemukan diri saya itu di teater. Saya mungkin dengan saya yang seperti ini ya gitu, tapi di teater itu kayak jadi tempat, kayak jadi ruang yang kelebihan apa yang saya punya itu justru jadi kuat, kekurangannya jadi bisa kita tutupi dengan kelebihan itu. Terlebih dari itu apalagi saya jadi guru gitu ya Mas Edo ya. Ternyata ilmu teater itu bisa saya aplikasikan di dalam kelas. Coba bayangin kalau misalnya saya bukan orang teater gitu ya. Ini itu kelihatan banget waktu pengalaman saya PPL Waktu itu PPL di SMA 3 Semarang yang notabene murid-muridnya pinter semua. SMA favorit Semarang ya. Temen saya itu kalau secara akademisi kepintarannya saya dulu kan ambil jurusannya matematika. Wah, aku cah pinter loh Mas. Matematika loh. Hitung-hitungan. Temen saya itu pinter secara akademisi, tapi dia mentalnya nggak punya untuk menghadapi di depan kelas, untuk membuka kelas itu dia bisa grogi. Itu benar-benar dari murid itu ada yang balangi kertas itu. Tapi saya merasakan betul, alhamdulillah bersyukurnya saya belajar teater. Ada teknik muncul di situ. Bagaimana ketika pertama kali saya ditempatkan di kelas IPS 3 IPS 2 sing katanya itu anak-anak paling anak-anak yang wong sugih sing nakal-nakal yang masuk di situ. Oke, karena saya sudah belajar teater, saya berarti harus ada teknik muncul yang bisa bikin murid-murid itu ibaratnya mereka adalah penonton saya. Jadi bisa langsung perhatian ke jenengan ya. 5 menit pertama itu bikin mereka itu terfokus pada saya. Pay of attention-nya dapat dulu gitu. Betul sekali. Itu dari teknik munculnya. Terus ditambah lagi karena saya sudah belajar olah nafas ya, Be ya. Nervous pasti dong Mas. Iya, pasti, ya kan? pasti. Anak PPL gitu ya, terus ngajar di itu kan mesti deb. Tapi karena saya sudah belajar itu di teater, itu bisa tercover.
Selain itu, jadi guru nggak mungkin dong di depan kelas menentok cuma nulis, nggak mungkin kan Be? Tetap harus ada dialog dengan murid kan, komunikatif, dan itu juga saya pelajari di teater, ya kan? Olah vokalnya, kemampuan vokal itu menjangkau satu ruangan begitu, karena kita kulino bengok-bengok gitu, kulino ngomong seru gitu. Apalagi kelas yang hanya paling berapa meter kali berapa meter ya. Dan ternyata jadi guru itu juga nggak cuman ngadeg menyampaikan ilmu, tapi juga kita jadi pusat perhatian, ditonton setiap gerak-gerik kita. Nah itu kan gestur, blocking, keluasan kita di depan kelas itu butuh sekali, dan itu saya juga belajar di teater. Dan juga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari berarti ya. Termasuk pekerjaan Mbak Iya ya. Iya. Oke. Ketika saya, jadi gini. Di teater kan kadang kita belajar jadi orang galak lah, kadang kita jadi apa dengan berbagai macam karakter yang pernah kita pernah dapat di kita, terus kita pentaskan begitu ya. Saya sama. Jadi kayak kita belajar menempatkan diri kita. Ketika saya jadi guru, ya saya berusaha jadi guru yang baik, guru yang menyenangkan, yang bisa menarik perhatian murid-murid saya. Ketika saya jadi instruktur senam, ya saya akan jadi instruktur senam sing nyenengke membere gitu kan, yang penuh berapi-api menggebu. Ketika saya kok harus misalnya ngisi workshop gitu, ya saya belajar tentang bagaimana saya ketok paling pinter pengisi workshop kan begitu ya, ya kan, paling pinter. Ilmu mungkin sama, tapi bagaimana memanage biar kita terlihat terkesan gitu ya. Jangan sampai kok yang ini toh gitu. Jadi guru kan begitu ya. Walaupun ilmunya mungkin sama ya, teman-teman guru ya. Guru kan begitu ya. Jadi tapi paling enggak biar murid atau audiens itu terkesan kalau ibu yang ini lebih dari ibu yang itu gitu ya. Sekali. Walaupun sebetulnya sama sih. Jadi kita bisa menempatkan profesionalitas kita gitu dimanapun kita berada. Ketika jadi ibu mungkin beda lagi gitu kan. Ketika saya harus ngelatih murid-murid saya, kok muridnya angel digandani, mungkin saya akan acting marah gitu. Tapi acting marahnya itu yang bagaimana kemarahan kita itu langsung kayak shock terapi yang bukan sekedar cercaan omongan, tapi yang kena gitu. Yang benar-benar efektif sampai ke hati. Iya. Mungkin nggak perlu yang gebrak-gebrak meja gitu, tapi cukup dengan tatapan mata, dengan rodok ekspresi yang gimana itu bisa jadi murid langsung tunduk semuanya dan nganut gitu. Nah itu asiknya teater. Pokoknya teater itu keren dan asik wes Mas Ido. Berarti ini kemungkinan pernah di fase ini ya, setiap kali detik kehidupan yang kita jalani kita anggap itu sebagai aksi teater. Iya. Jadi saat kita jadi ibu, kita bayangkan aja peran kita memang lagi jadi ibu gitu ya. Tapi bedanya cuma ini kehidupan nyata. Jadi tidak ada batasan, tidak ada istilahnya apa ya, jaim, jaga image segala macam gitu ya. Kan dunia ini memang panggung sandiwara gitu ya. Kalau di teater ada sutradaranya, kita juga di kehidupan ada Gusti Allah sebagai sutradara kita gitu. Walaupun mungkin tadi contoh pas marah-marah sama murid nggak perlu terus aksi teatrikal banget ya, gebrak-gebrak meja gitu. Itu over. Itu berarti kan over ya. Tapi ya mungkin yang masih sehari-hari aja, tapi tetap tadi ya mungkin belajar dari mimik wajah, vokal yang teratur gitu betul. Kalau di teater kan ada ini ya Be ya, ada tempo, ada dinamika. Kadang itu marah-marah bisa ditunjukkan dengan letup-letup, kadang di sisi lain marah yang model bagaimana. Nah, kapan kita nge-slow gitu ya. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan murid saya atau dengan orang lain, kita sama-sama marah, kadar marahnya sama, tapi kalau sama si ini nggak bisa nih dia dimarah-marahin. Dia nggak bisa nih kita ngene malah ratu dungu ake gitu. Mungkin level marahnya yang diturunin ya. Jadi ya itu berarti kita pakai marah tapi versi yang lain. Versi mendeli gitu kan. Versi mucu-mucu gitu. Jadi kita versi gebrak-gebrak. Belajar membaca situasi dan dengan siapa kita berhadapan begitu. Jadi kalau kesimpulan saya nih Mas Wek ya, ini mungkin teater itu bisa menjadi media bersosialisasi kalau dari pengalaman jenengan tadi ya. Yang tadinya asik dengan diri sendiri, terus dengan teater kita bisa belajar mengenal orang dengan lebih baik, lebih banyak gitu ya. Terus tadi ada kerjasama ya, media untuk belajar bekerjasama. Karena memang peran satu dengan peran kedua dan juga dengan
teman-teman di belakang layar itu kan juga tetap dituntut kerjasama banget ya. Banget. Terus mungkin berbagi cinta, berbagi menambah persaudaraan juga ya. Terus tadi kalau Mbak Yani ya melepas lelah, jadi apa ya, semacam refreshing hidup, refreshing tapi dalam hidup gitu ya. Iya betul. Jadi apapun itu kita ambil sisi positifnya aja. Iya bisa jadi. Jadi bad moodnya kita kalau sudah kulino main teater mungkin tahu cara apa ya, mengadaptasi rasa bad itu biar menjadi good mood gitu ya. Jadi kayak penyeimbang juga Mas Edo. Misalnya ya saya sehari-hari sibuk di sekolahan, terus ada kegiatan guru penggerak. Ya kok masih sempet guru penggerak ya sibuknya begitu. Kok ya masih sempetnya berteater. Justru ini yang menjadi penyeimbang saya biar saya tetap nalar, biar saya menjaga kewarasan saya itu justru dengan berteater gitu. Vitamin. Jadi kalau vitamin juga Jadi kalau ada yang bilang kok bisa sempet ya pinter-pinter kita mengatur waktu gitu. Dan ini buat saya memang untuk penyeimbang. Mungkin kalau saya hanya berkutat jadi guru terus nggarap tugas yang segini, saya akan cepet stres dan cepet tua gitu. Nah, saya menyeimbangkannya, mood booster saya adalah dengan berteater. Gitu. Ketika main teater tuh kayak yang saya tadi bilang, kayak saya di atas panggung ditonton orang, apalagi orangnya penontonnya banyak gitu ya. Itu kayak ketemu di dunia lain yang sungguh-sungguh menyenangkan gitu ya, kayak sedikit melupakan hal-hal yang tadi terjadi gitu. Ya, oke. Menjaga nalar tadi Mbak ya bilang ya. Mas Wek juga punya profesi di luar kegiatan beliau sebagai teatrawan ya. Desainer grafis atau apa tadi yang memang sehari-hari ya itulah namanya kehidupan ya. Untuk dapur biar ngebul tetap ada, tetapi tadi menjaga nalar tadi tetap harus seimbang. Kalau Mas W seperti apa melihat fenomena ini ya, kehidupan seniman lah istilahnya ya secara umum, untuk menjaga nalar tadi yang Mbak Ia sampaikan. Ya jadi gini, kalau saya melihat menjadi seniman itu butuh tanggung jawab dan butuh keberanian. Tidak semua orang sanggup benar-benar sanggup menjadi seniman. Ya. Ada yang sekedar seniman, ya. Tapi ada yang memang dia seniman. Ya. Tapi ketika dia sudah memutuskan untuk kemudian dia menjadi seniman, dia harus siap dengan segala konsekuensinya. Artinya begini, karena kesenian saya bicara lah, saya Indonesia lah ya, di Jawa Tengah aja lah ya, itu belum bisa begitu diharapkan untuk menghidupi. Ya memang ketika kita pentas kita bisa dapat pengangguran sekian ribu ya misalnya gitu. Tapi kan temporer. Mungkin 3 bulan sekali baru pentas atau 6 bulan sekali. Artinya begini, seniman dibutuhkan menjadi seniman dibutuhkan keberanian untuk menyiasati hal-hal di luar keseniannya. Bagaimana dia hidup. Dan saya melihat banyak teman-teman yang tidak kuat di situ. Makanya dia mempunyai 2 panggung. Panggung keseniannya dan panggung kehidupannya. Saya salah satunya. Saya hidup di panggung dan saya hidup di panggung kehidupan saya sendiri. Dan itu memang saya akui itu kadang memang merusak proses kesenian saya. Jadi ketika kita sedang aku mau ke pentas nih, aku menyiapin naskah misalnya. Nah kemudian aduh iki cicilan durung dibayar iki. Iki sesuk ana tagihan iki. Waduh. Akhirnya selain menjadi pegawai cicilan, saya juga harus menjadi pegawai kreatif panggung, ya kan? Nah, ini kadang berbenturan gitu. Jadi saya kemudian menyiasatnya begini. Saya tetap berkesenian, tapi proses kesenian saya harus dengan nalar. Artinya saya punya fokus. Oke, saya akan bikin produksi untuk misalnya 3 bulan mendatang sama pentas, sama pentas keliling. Saya mapping dulu. Kebutuhan saya apa? Oh ini untuk pentas aku butuh ini. Lah kemudian selama 3 bulan itu kehidupan saya gimana? Nah ini saya harus mengkondisikan untuk ini aman, dan ini juga aman. Nah ini yang harus dihadapi oleh seniman. Dan memang tidak banyak yang melakukan itu ya. Tapi ini bisa menjadi proses pembelajaran bersama bahwa menjadi seniman itu enggak gampang. Dan menjadi seniman itu juga butuh keberanian. Dan
Makanya saya pernah mengutip kata teman saya ya, menjadi pemain panggung itu bukan orang biasa. Minimal dia titisan jiwa. Katanya begitu. Ya mungkin yang saya alami itu adalah manifestasi dari apa yang dia ucapkan. Oke, jadi memang sebagai seniman ya kita harus pandai-pandai menyeimbangkan ya pola pikir rasionalisme kita dan juga idealisme kita sebagai seniman ya. Yang juga dilakoni Mbak Ia kan juga sama ya, rasionalisme jalan. Walaupun idealis juga jangan sampai kalah ya. Tapi minimal ya gimana cara sudut pandang kita untuk menyeimbangkan itu semua ya. Oke, nanti kita di sesi yang ketiga akan bicara khusus masalah untuk pentas keliling monolog 3 generasi. Yang jelas tetap stay tune di 94.8 FM Radio Temanggung Sahabat Siamu bersama saya Edu Santiago di Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Oke, kita masih jalan bareng untuk berdialog siang bersama saya Edu Santiago. Ada juga Mas Zabidi dan juga Mbak Ia S. Wulansari, yang insya Allah nanti malam ada monolog 3 generasi bertempat di Aula Indra Prasta SMP 6 Temanggung mulai jam 8 malam. Baik, kita langsung aja ini persiapan beliau-beliau untuk monolog 3 generasi ini nanti mungkin bisa disampaikan dulu Mas Wak ya. Ini monolog 3 generasi. Kenapa tema ini yang dipilih? Monolog 3 generasi. Apakah karena memang disesuaikan dengan usia para pengisi acaranya atau memang ada alasan khusus? Ya sebenarnya lebih simpel aja. Ini merujuk pada proses kreatif kita masing-masing. Ini rencananya sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu. Kita sempat ngobrol. Oke, kita kumpul bareng, kita bikin sebuah pertunjukan. Melibatkan yang tua dan yang muda. Nah kemudian teman Mbah Giko yang Solo itu dia masih mau berbaur dengan yang muda-muda. Coba kamu gagas saja, kita gagas bareng itu. Nah kemudian ketika saya berpikir ini bagus nih ini. Ada orang tua, dia senior, dia tokoh teater Solo ya, yang sudah sepuh ya, tapi masih mau berbaur sama anak muda. Saya masih muda-muda nih. Saya akan bahas ini. Saya tawarkan beberapa teman. Kemudian ini kalau kelamaan nggak jalan. Kemudian saya ngajak si koknya ini ya. Kemudian dia jalan ya. Kemudian saya melihat ini bagus ini 3 generasi, dari generasi Mbah Giko, kemudian generasi saya yang remaja dan yang sudah dewasa. Paling kecil jenengan ya. Tetap ya, pokoknya tetap mintanya paling muda ya gitu. Dari situlah kemudian gagasannya muncul. Kita bikin aja katanya ini mengawal 3 generasi. Nah, memang secara usia, secara proses kreatif kita memang ada grade itu. Ini yang menjadi titik awal kenapa ingin menjadi mengawal. Tapi dalam hal seni kan usia tidak ada batasan ya. Usia nggak ada. Jadi begini, harus dipahami bahwa sebenarnya di kesenian itu nggak ada senioritas. Kalau ada senioritas itu akan membunuh kreativitas. Paling hanya pola pikir oknum-oknum tertentu saja pola pikir orang yang tidak bisa berkembang ada begitu. Tapi yang harus disikapi adalah ada yang lebih tua. Ini aja. Ya kita menghormati yang tua. Tapi belum tentu yang tua itu lebih hebat daripada yang muda. Dari sisi keilmuannya tetap bisa belajar juga dari yang muda. Karena yang muda-muda sekarang itu lebih banyak yang hebat. Karena apa? Mereka mempunyai kemudahan berkreasi. Kita yang tua sudah misalnya kita cari referensi aja udah males apalagi ngapalin naskah kan gitu kan. Kita paling pakai plat ya. Mungkin generasinya masih pakai naskah ya kan. Nah, kita pakai plat. Nah, generasi ini yang muda ini lebih hebat. Artinya bahwa saya premis bahwa senior itu lebih hebat, itu bagi saya itu membanggakan. Maka salah satunya adalah mengelola 3 generasi itu menembus hari. Makanya nanti aja dilihat bahwa bisa jadi pertunjukan yang saya mainkan atau Mbah Giko itu tidak lebih bagus daripada yang dimainkan Jadi dari sudut pandang masing-masing nanti akan berbeda. Dari setiap kacamata penonton aja mungkin nanti beda-beda ya. Oke Mbak Ia, ini
rencana konon ya ini mau dibikin namanya aja pentas keliling. Mungkin nggak hanya sekali aja pentas monolog 3 generasi ya Mbak Iya ya. Rencananya mau ada semacam rally monolog 3 generasi. Ada berapa kali keliling gitu? Kalau yang sudah kita bicarakan ini kita akan ke Wonogiri ya Be ya. Dengan format yang sama? Format yang sama. Bertiga ini sama? Atau mungkin di Wonogiri nanti ganti? Enggak, sama ya? Jadi memang monolog 3 generasi ini kita sedikit mewakili gitu ya Be. Mewakili aktor Jawa Tengah tanpa mengesampingkan aktor-aktor Jawa Tengah yang lain begitu. Kita hanya sebagai ya salah satu yang mewakili saja begitu. Itu tadi Wonogiri, Kendal, Kudus ya Be, insya Allah. Itu yang sudah oke. Yang Semarang belakang. Temanggung berarti yang pertama berarti nanti untuk pembukaan ya, openingnya di sini ya. Iya. Berarti nanti setelah dari Temanggung rencana Tegal dulu. Kendal dulu ya. Kendal, terus Wonogiri, Kudus. Bisa jadi rencana Semarang, Tegal bisa jadi ya Be. Nanti itu berkembangnya itu kadang begini. Kadang kita pentas di Temanggung bisa jadi nanti ada teman-teman dari Magelang atau Jogja yang nonton terus pengen minta jadwal bawa ke Jogja. Jadi kita ya nanti kita fleksibel saja sih, karena kita memang pada dasarnya yang kita lakukan ini adalah berdasarkan kesukaan kita, hobi kita gitu. Hobi traveling dan hobi di atas panggung. Kalau ada yang memberikan kesempatan dan kalau traveling biasanya mak-mak ya nih. Kenapa tidak begitu ya gitu. Jadi ya so far sih nggak masalah. Tapi yang sudah oke ini Kendal, Wonogiri dan Kudus gitu. Nanti Semarang terakhir kita tutup di sini. Ini bentuk kerjasamanya untuk penunjukan tempat ini biasanya melihat dari sudut pandang apa ini? Misalnya ini kan yang di Temanggung SMP Negeri 6. Apakah dilihat dari kegiatan literasinya di SMP yang bersangkutan atau apa ini? Atau bebas? Kalau kebetulan kalau kenapa di SMP 6 Temanggung itu karena satu di Temanggung memang sudah ada gedung kesenian begitu ya. Memang sudah ada gedung kesenian tapi praktis pikir kami dari Dengung Teater Temanggung kurang efektif untuk di gedung kesenian yang baru. Jadi karena salah satu anggota kami yang notabene adalah mantan pacar saya yaitu Pak Dani gitu ya. Itu adalah salah satu guru di SMP 6 Temanggung dan SMP 6 punya panggung yang lumayan lah representatif ya lumayan lah. Belum bisa dikatakan itu sebagai panggung pertunjukan tapi bisa mewakili kalau untuk kegiatan ini ya. Jadi ya kita praktisnya aja ambil praktis daripada kasarane nyewo nanggon diane begitu ya kita pakai SMP 6 dan secara lokasi pun kan kita pikir SMP 6 itu termasuk tengah kota ya. Jadi yang dari Magelang dari Jogja tidak terlalu jauh, yang dari Wonosobo juga lumayan lah begitu. Jadi ya untuk pemilihan di Temanggung itu alasannya. Perkiraan saya karena memang aktivitas siswa di sana untuk teater, untuk puisi itu dan alhamdulillah alhamdulillahnya kan Pak Dani juga sebagai pembina ya di SMP 6 Temanggung meneruskan jalan yang sudah dilakukan dulu oleh Pak Roso Titi Sarkoro ya. Udah dirintis sama oleh Pak Roso Pak Roso. Jadi sekarang yang melanjutkan adalah Pak Dani dan di SMP 6 itu lumayan anak-anak berkembang dari segi puisinya dan teaternya sudah lumayan jalan gitu. Jadi ini biar membuat minat setidaknya minim siswa-siswi SMP 6 bisa lebih tertarik dengan kadang itu kan untuk diajak ayo ikut ekstra teater gitu mereka teater masih mikir-mikir teater apa gitu masih mungkin masih keren ekstra band-bandan atau bola gitu ya atau jaran kepang begitu ya kalau Temanggung ya. Mungkin kalau ada bukti, ada contoh setidaknya, kayak begini loh, barangkali ada bentuk konkret yang bisa diperlihatkan. Siapa tahu setelah nonton nanti malam jadi anak-anak tumbuh rasa cintanya kepada dunia teater dan mungkin imbasnya nanti pengikutnya Pak Dani untuk di sastra dan di teater di SMP 6 akan tambah banyak begitu ya. Mungkin menambah sedikit. Silakan. Jadi sebenarnya pemilihan tempat atau lokasi gimana kita merujuk pada jejaring. Di Temanggung kita punya jaringan kesini siapa? Kita tawarkan. Kemudian begitu pula di Kendal nanti seperti apa gitu ya. Dan sebenarnya ini juga sebagai bentuk dari respon saya ya bahwa ada ketika orang tidak tahu tentang teater itu apa, ketika kemudian menganggap wah teater itu pasti kayak gitu, padahal mereka tidak melihat ya. Jadi jangan berharap pada masyarakat datang ke gedung kesenian ya. Jadi
jangan salah mereka kalau mereka nggak mengenal teater. Makanya kita harus masuk ke wilayah mereka, ya kan. Nah ini kita masuk ke wilayah pendidikan, ke sekolah. Ya, misalnya di SMP Ngam. Besok kita kepengennya di kampus yang mana. Jadi sasarannya adalah ke lembaga pendidikan, sekolah-sekolah atau kampus. Jadi monolog memang sekarang ini sedang booming, karena memang itu proses produksi yang simpel, murah, tapi sebenarnya itu berat, ya kan? Nah, tapi setidaknya melalui pentas monolog 3 generasi ini mereka punya gambaran ada bentuk-bentuk yang kayak gini, yang bisa mereka lakukan, itu aja. Karena kalau dengan pentas monolog tidak perlu tim besar, dana besar untuk aktor-aktor pendukung yang lain, gitu ya. Beda halnya kalau nanti misalnya memang teaternya memang harus mengangkat cerita yang membutuhkan peran pendukung, jadi membutuhkan istilahnya infrastruktur yang lebih tinggi, otomatis akan cost-nya juga lebih banyak ya. Tapi minimal saya setuju juga sama Pak Suwe ya, kalau lembaga pendidikan yang ditunjuk sebagai venue-nya itu memang sedikit banyak, karena kalau di dunia pendidikan kan daya tularnya itu kan lebih memungkinkan daripada di umum gitu ya. Apalagi ini FLS 2N itu setiap tahun untuk SMA, SMK itu ada kategori monolog dan itu memang ada setiap tahunnya. Nah, kadang miris ketika misalnya kita menjadi salah satu juri di antara beberapa peserta, ya gimana ya? Artinya wawasan monolog di sekolah yang mengikuti FLS 2N itu masih kurang gitu. Barangkali ini bisa menjadi kurang dari sisi apa nih? Sisi pesertanya atau dari materinya, kualitasnya? Kualitas dan peserta lomba pidato dengan lomba monolog akan lebih sedikit yang peserta lomba monolog. Karena ada ekspresi yang harus ditunjukkan. Ada hafalan naskahnya, blocking dan segala macamnya. Nah, ini salah satu menjadi tawaran di sekolah-sekolah kita ini loh monolog tuh begini. Ya simple sih kayaknya ya, satu orang gitu, tapi tenaga yang kita butuhin ketika saya misalnya di naskah yang nanti malam saya bawakan itu saya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 orang gitu 5 karakter ya. Iya, menjadi 5 karakter dan itu harus ditumpahkan dalam durasi 20 menit gitu, dan dengan naik turun dan segala macam dengan tenaga yang sisa tenaga yang kita punya gitu, dan ya itu yang harus kita tampilkan ke orang, ke anak-anak sekolah gitu, bahwa ini salah satu contoh pertunjukan monolog gitu yang bisa tidak harus sama dengan kita, setidaknya ini membuka wawasan, buka monolog tuh begini gitu. Oh iya. Apakah nanti akhirnya akan jatuh cinta? Apakah nanti bisa jadi juga kok yang medeni ya orang gitu ya? Angel ya. Itu bisa jadi juga gitu kan. Tapi setidaknya nanti kita harapkan, karena kita juga sudah jawili beberapa sekolah-sekolah gitu, semoga sih harapannya ya kalau kita melakukan sesuatu kan pasti ada harapannya. Harapannya adalah ya untuk selain untuk memperkenalkan monolog, memperkenalkan dunia teater, ya menyebarkan virus-virus ini ke anak-anak, ke pelajar. Karena kalau misalnya masa depan teater itu gimana sih kalau yang anak muda aja nggak pada tahu, nggak kenal kenal aja enggak ya. Setidaknya mereka kenal dulu deh. Bisa jadi dengan kenal akhirnya mereka seneng menggeluti, bener-bener terjun di dalamnya sampai ngeteh, itu yang susah. Kalau cuman bilang ngeteh dan ngoyot ya. Aku kita teater gitu. Nah terus kenapa sekarang nggak pernah proses? Ya gue biyen lah. Berarti wis ora gitu. Nek ngaku cah teater ya harusnya sampai darahnya itu tetap sekarang darah teaternya tetap ada. Betul. Kenal, menyapa, jalan. Jalan sampai nanti mau berhentinya kapan gitu ya. Terus nanti habis itu kalau udah mantap bikin komitmen gitu seumur hidup dengan dunia susah teater. Itu komitmen emang susah. Komit itu memang susah ya. Oke, kalau dari Mas Bu ini ya, ini untuk monolog memang benar hanya sendiri, tetapi pekerjaannya lebih berat ya. Karena kadang kita harus tadi Mbak udah mempersiapkan dengan 5 karakternya. Tapi tantangan apa sih yang sebetulnya dihadapi para teman-teman teater ini untuk memerankan atau mementaskan peran pentas monolog nih Mas We?
Tantangan paling berat itu apa kalau untuk di monolog ini? Ya mungkin tantangan berat seorang monologer itu sebenarnya lebih bagaimana dia harus memanage dirinya untuk bisa memecah dirinya menjadi beragam karakter. Dan itu dibutuhkan jam terbang memang, dibutuhkan pengalaman tentang berteater ya, ada blocking dan sebagainya. Nah, apalagi kemudian dia harus menghadapi suasana stres di mana dia harus menjadi beragam karakter. Itu tantangan yang paling berat. Dan kemudian salah satunya yang kalau dengan seusia saya ini ya, yang remaja ini, saya juga tidak bisa menghafal naskah dengan panjang kan ya. Beda yang ya. Memorinya lebih nyimpennya lebih mudah, masih muda ya. Dapat naskah sore ini nanti malam dia bisa apa gitu ya kan. Kalau saya nggak bisa, mungkin saya Mbak Gigo itu lebih pada plot sing satu kayak gini tentang ini sing jadi format kayak ketoprak gitu. Jadi model plot aja yang model plot itu pengembangan tanpa mengesampingkan alur ceritanya. Nah, itu mungkin tantangan bagi seorang monolog ya, karena lebih pada usia ya kan. Bukan karena kesehatan, tapi memang faktor usia. Faktor memorinya yang semakin iya. Ketika orang remaja kan pikirannya nggak cuma naskah, pikiran tentang kasih sayang dan sebagainya. Gitu. Sekarang tadi dengan fokus ke mau pawanku ngebul apa ya. Gitu, ya. Tapi memang yang paling utama adalah bagaimana dia bisa mensugesti penonton tentang apa yang dia mainkan dengan beragam karakter. Itu tantangan yang paling berat. Itu aja. Berarti kalau tantangan masalah menghafal naskah mungkin masih bisa disiasati dengan tadi ya. Karena memang seiring berjalannya usia itu memang sedikit menggerogoti memori ya. Karena saya waktu nonton Mas Butet yang matinya si tukang kritik 2 kali aja udah beda itu. Memang urutan ngomongnya udah beda. Cuman memang tadi plotnya sama terus ya. Tetapi untuk nanti malam nih ya, monolog 3 generasi, apakah itu kan tetap kita bilang teater ya? Apakah ada persiapan panggung, mungkin visual apa yang ditampilkan? Karena memang membutuhkan itu juga sama ya. Iya pasti. Kalau di propertis istilahnya dilakukan badut terakhir yang saya mainkan ini, memang saya menyiapkan misal dari kostum, makeup dan sebagainya, dengan set panggung yang kalau laku yang saya mainkan mengkondisikan bagaimana seorang aktor menyiapkan pertunjukannya. Jadi mungkin ini mungkin bukan baru, tapi mungkin ini di lingkungan Temanggung mungkin ya, maaf saya belum tahu, ini mungkin cukup baru. Artinya begini, saya akan hadir di tengah-tengah penonton ketika saya menyiapkan pertunjukan saya. Dari proses itu proses make up, pakai kostum itu ada, sehingga ketika pertunjukan itu kita akan mulai, itulah ending dari semua pertunjukan. Saya menyiapkan kostum, make up dan sebagainya. Itu yang sedang saya siapkan malam ini. Mungkin butuh cameo ya. Kan monolog pun juga ada cameo ya, hanya sekedar lewat itu ya. Selama dia tidak merespon, itu tidak merespon dan tidak menimpali dialog ya. Tidak ada interaksi termasuk monolog. Walaupun hanya lewat wirawiri itu tetap waktu di matinya tukang kritik kan juga banyak cameo yang lewat gitu ya. Selama itu responnya cuma sepihak, enggak masalah. Tapi kalau sudah berbalas itu udah bukan monolog lagi ya. Itu lebih pada one man show. Mungkin apa yang ingin Mbak Ia dan Mas Wek sampaikan nih ke masyarakat Temanggung nih, khususnya untuk persiapan mereka untuk pentas ini, monolog 3 generasi, Mbak Ia. Buat teman-teman semuanya yang ada di Temanggung, jarang sekali ada pertunjukan teater di Temanggung. Mumpung nanti malam di Aula SMP 6 Temanggung ada pertunjukan monolog 3 generasi dari saya sendiri, perwakilan dari Temanggung. Ada Pak Suez Zabidi dari Semarang dan ada Pak Gigo Anugrogos dari Solo. Malam Minggu nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh, mainnya ke Aula SMP 6 aja. Cukup dengan membayar tiket yang menurut saya worth it sekali gitu ya, murah sekali. Nonton, gak cuma nonton sih, insya Allah teman-teman dapat pengalaman, dapat teman ilmu, pengalaman, ilmu gitu. Pokoknya buat malam minggu ini jadi luar biasa dan beda dari malam minggu biasanya dengan nonton pertunjukan monolog 3 generasi. Bagaimana saya memerankan naskah saya, anak imitasi, bagaimana Pak Suez Zabidi memerankan badut
terakhir dan Pak Gigo memerankan hantu panggung. Pastinya dari 3 orang ini akan memberikan nuansa warna yang berbeda-beda. Jadi tonton aja. Pokoknya dijamin nggak nyesel, insya Allah. Oke. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan buat Anda sahabat RT, Anda bisa datang langsung ke Aula Indra Prasta SMP 6 Temanggung. Acaranya dimulai jam 8 malam. Ada monolog 3 generasi bersama Iya S. Wulansari, Zuek Sabidi dan juga Gigo Anurogo. Tiketnya murah ya, sangat worth it. Tadi yang Mbak Iya bilang ya, untuk on the spotnya 15.000 ya, untuk pelajar 8.000 rupiah. Anda bisa langsung datang ke aula langsung ya di SMP Negeri 6 Temanggung mulai jam 8 malam nanti. Jadi jangan lewatkan monolog 3 generasi. Nanti Mbak Iya, Mas Zuek dan juga Pak Gigo nanti akan memunculkan aksi masing-masing yang tentunya saja akan membuat malam minggu Anda berbeda dari yang sudah-sudah ya. Sukses untuk pentas monolog 3 generasinya, Mas Zuek, Mbak Iya, salam juga Pak Gigo ya. Karena rencananya memang beliau nanti yang tadi harusnya hadir di sini juga ya. Oke, semoga sukses untuk pentasnya dan harus sukses dan semoga bisa menularkan minimal di Kabupaten Temanggung teatrawan teatrawati yang tambah bersemangat dan bisa tadi ya, bisa kenal menyapa jalan. Yang penting bisa jalan sampai nanti akhir ya. Oke, terima kasih waktunya Mas Zuek, Mbak Iya sudah hadir di studio RTFM. Sukses selalu buat acara nanti malam. Amin. Oke, demikian tadi sahabat RT waktu kita berdialog siang bersama Mbak Iya dan juga Mas Zuek Sabidi di persiapan pentas keliling monolog 3 generasi yang akan digelar nanti malam jam 8 di Aula Indra Prasta SMP 6 Temanggung. Saya Edu Santiago pamit, selamat siang, kita akan berjumpa lagi di dialog siang berikutnya. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog siang. Dialog siang. Dialog siang.